Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pembelajaran berdiferensiasi dari kelas PGSDA gelombang 1 PPG Prajabatan tahun 2024. Anggota dari kelompok 7 yakni yang pertama Alimatus Sa'diyah, kemudian Anissa Zahra Lutfia, Agda Al-Murabi, dan juga Arini Royani. Pada video kali ini kami akan menjelaskan pengertian pembelajaran diferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan juga disertai dengan teori-teori pendukung. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson pada tahun 2000 dikutip dalam jurnal Lingua Franca, jurnal bahasa, sastra, dan pengajarannya pada tahun 2022 merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dan pemenuhan kebutuhan belajar setiap siswa. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah aspek kesiapan dalam belajar. Contoh keragaman anak di kelas. Keragaman anak A. Konkret ke abstrak. Siswa masih ditingkatkan perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak ke abstrak. B. Sederhana ke kompleks. Beberapa siswa mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi, atau satu waktu yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksinya. Keragaman anak selanjutnya ada C. Terstruktur ke open-ended. Kadang-kadang peserta didik perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuknya, dan peserta didik tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Namun, di waktu lain, peserta didik siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. D. Tergantung atau dependent ke mandiri independen. Pada akhirnya, semua siswa diharap dapat belajar, berpikir, dan bekerja secara mandiri. Namun, mungkin sekarang anak akan lebih cepat daripada orang lain. Beberapa akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Beragaman anak yang selanjutnya ada lambat ke cepat. Beberapa siswa dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak melalui materi yang akrab atau sedikit menantang. Akan tetapi, di lain waktu, siswa yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari sebuah topik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana teori pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensi. Yang pertama, teori pembelajaran berdiferensiasi yaitu teori sistem ekologi, yang mana teori sistem ekologi adalah perkembangan anak yang dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan sosial di mana anak tinggal, baik di lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh budaya yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem,
mesosistem. Selanjutnya teori tentang multiple intelligence. Teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993 yang mengatakan bahwa inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal merupakan konsep yang pertama kali ditemukan atau dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditunjukkan oleh kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang ditunjukkan melalui pemecahan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau kolaborasi. Yang nomor 4 atau yang terakhir yaitu teori learning modelists. Teori learning modelists berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik, yang mana modal tersebut dari suatu pengalaman yang dimiliki di antara kinestetik, audio, dan visual. Pada teori learning modelists ini, model pembelajarannya pada peserta didik bisa menggunakan lebih dari satu model.